Halo saudara-saudara, selamat bertemu lagi di Lydia Kasih Channel. Pada kali ini saya akan membahas tafsiran Zakir Naik dalam kitab Ulangan 18 ayat 18. Tidak usah berpanjang lebar, mari kita mulai. Pembahasan ini dimulai bagaimana Zakir Naik menafsirkan kitab Ulangan 18 ayat 18, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Mari kita simak dan tonton videonya. Jesus and Moses, peace be upon them, is that Prophet Jesus and Prophet Moses, peace be upon them, both of them, they were Jews. And both Prophet Jesus and Prophet Moses, peace be upon them, both of them were prophets of God. If these two are the only similarities for the fulfillment of the prophecy, then all the prophets mentioned in the Bible, after Moses, peace be upon him, fulfilled the prophecy. All the prophets mentioned after Prophet Moses, peace be upon him, were Jews and all were prophets of God. For example, Prophet Solomon, Ezekiel, Isaiah, Daniel, Joel, John the Baptist, all of them, they were Jews and all of them were prophets of God. If these two are the only similarities, then there are several prophets mentioned in the Bible which fulfill this prophecy. In fact, if we analyze, this prophecy does not befit anyone better than the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. If we analyze Prophet Moses and Prophet Muhammad, peace be upon them, both of them were born naturally. They had a mother and they had a father. But Jesus Christ, peace be upon him, he was born miraculously without any male intervention. He had a mother, but he had no father. And it is mentioned in the Quran about his birth, in Surah Al-Imran, chapter number 3, verse number 47. It's also mentioned in the Bible, in the Gospel of Matthew, chapter number 1, verse number 18, and the Gospel of Luke, chapter number 1, verse number 35, that he was born miraculously, without any male intervention. So if we analyze, Prophet Muhammad, peace be upon him, is like Prophet Moses, peace be upon him. And Prophet Jesus, peace be upon him, is unlike Prophet Moses, peace be upon him. Furthermore, we know that Prophet Muhammad and Prophet Moses, peace be upon them, both of them, they were married and they had children. But according to the Bible, Jesus Christ, peace be upon him, he was not married and he had no children. So Muhammad, peace be upon him, is like Moses, peace be upon him, and Jesus, peace be upon him, is unlike Moses, peace be upon him. Further, when we read the Quran and the Bible, we come to know that Moses, peace be upon him, he had a natural death. Same like Prophet Muhammad, peace be upon him. He too had a natural death. But Jesus Christ, peace be upon him, he did not have a natural death. According to the Quran, in Surah Nisa, chapter number 4, verse number 158, he was raised up alive. And according to the Bible also, it is the same. Kesamaan Nabi Musa dengan Nabi Muhammad menurut Zakir Naik adalah keduanya lahir secara alami sedangkan Yesus secara ajaib. Keduanya menikah dan memiliki anak sedangkan Yesus tidak menikah dan tidak memiliki anak. Dan juga keduanya sama-sama mengalami kematian secara alami. Sedangkan Yesus mati dan kemudian dibangkitkan. Secara umum kita manusia, lahir, menikah, memiliki anak dan kemudian mati secara alami. Sama seperti Nabi Musa dan bukan hanya Nabi Muhammad saja. Tapi kita semua tidak memiliki ciri-ciri kenabian atau utusan Allah, silsilah keturunan dan sejarah yang sama, seperti yang dipunyai oleh Nabi Musa. Inilah kesamaan Nabi Musa dan Tuhan Yesus, seperti yang dinubuatkan Nabi Musa dalam kitab Ulangan 18 ayat 18. Baik dalam sejarah, utusan Allah atau Nabi maupun silsilah keluarga. 1. Kesamaan dalam sejarah.
Baik Nabi Musa maupun Yesus Kristus menjadi perantara perjanjian antara Tuhan dan manusia. Musa adalah perjanjian lama. Keluaran 34 ayat 27, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Dan Yesus adalah perjanjian baru. Lukas 22 ayat 20, demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagi kamu. Baik Musa maupun Yesus Kristus lahir pada masa-masa sulit, dan keduanya nyaris lolos dari raja, yang bertekad membunuh bayi-bayi. Nabi Musa, Keluaran 1 ayat 22 lalu Fir'aun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Tuhan Yesus Kristus, Matius 2 ayat 16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Baik Musa dan Yesus memiliki hubungan dengan kota Mesir. Nabi Musa adalah anak adopsi dari seorang raja Mesir. Keluaran 2 ayat 10, ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Fir'aun, yang mengangkatnya menjadi anaknya, dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Sedangkan Yesus Kristus tinggal di Mesir untuk sementara, sampai waktunya Raja Herodes wafat. Matius 2 ayat 14 dan 15, maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu meingkir ke Mesir. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dari Mesir kupanggil anakku. 2. Kesamaan sebagai utusan Allah, yang memiliki kesamaan misi dan visi kenabian. A. Nabi Musa dan Yesus Kristus banyak melakukan mukjizat daripada semua nabi yang diutus Allah. Dan beberapa mukjizat Nabi Musa memiliki kemiripan dengan mukjizat Yesus Kristus. Nabi Musa mengubah air pahit mara menjadi manis. Terdapat di Keluaran 15 ayat 23 dan 25, sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara karena pahit rasanya. Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melempar kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Sedangkan Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Terdapat di Yohanes 2 ayat 9, setelah pemimpin pesta itu mengecap air, yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan, yang mencedok air itu, mengetahuinya. Musa memimpin orang Israel, umat pilihannya, keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Dilihat secara fisik. Keluaran 5 ayat 1, kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkan umatku pergi. Yesus Kristus memimpin umat pilihan Allah keluar dari perbudakan dosa. Dilihat secara rohani, 1 Korintus 10 ayat 1-2. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Musa menyediakan roti mana di padang gurun, Keluaran 16 ayat 35. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di perbatasan tanah Kanaan. Sedangkan Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, dengan memperbanyak roti dan ikan, dalam Matius 14 ayat 17, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Nabi Musa dan Yesus Kristus,
sama-sama diutus kepada orang-orang yang pada umumnya menolak mereka dan tidak mau mendengar. Musa memimpin orang-orang yang suka memberontak, terdapat dalam Bilangan 14 ayat 1-4. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Sedangkan Tuhan Yesus diutus kepada orang-orang yang tidak menerima Dia, terdapat di Yohanes 1 ayat 11. Dan akhirnya membunuhnya. Ketiga, dalam silsilah keturunan, sama-sama berasal dari keturunan Yakub. Nabi Musa berasal dari keturunan Lewi, yaitu para imam dan pemimpin agama di Perjanjian Lama. Sedangkan Yesus Kristus dari keturunan Yehuda, yaitu Mesias yang dinantikan akan datang kembali dan menjadi imam dan pemimpin bagi umat manusia. Inilah 12 orang anak Yakub atau Israel, yaitu dari Lea adalah Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Asher, Isyakar dan Zebulon. Dari Rahel adalah Yusuf dan Benyamin. Demikian nubuat Nabi Musa di Ulangan 18 ayat 18, yang ditujukan kepada Yesus Kristus, yang berasal dari saudaranya sendiri. Yaitu firman Allah ada pada mulutnya. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Tidak dapat disangkal lagi kebenaran akan firman Allah, yang disampaikan melalui nubuat Nabi Musa. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jangan lupa like, share dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.